Shalom Bapak Ibu, sahabat-sahabat geni yang terkasih dalam Kristus. Hari ini Senin tanggal 4 April 2022, saya Hermano dari komunitas Gracia Bali ingin mengajak kita sekalian untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari bacaan Injil hari ini dengan tema untuk mengasihi, bukan menghakimi. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, sahabat-sahabat gini yang dikasihi Tuhan, dalam perikop yang baru saja kita baca, kita dapat melihat sebuah situasi di mana ada seorang wanita yang kedapatan melakukan kesalahan, yaitu berbuat zina. Dan kemudian para ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa perempuan tersebut untuk dapat diadili menurut hukum Taurat. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah kelompok orang-orang yang mempelajari dan mempertahankan hukum Taurat Musa. Mereka menyusun banyak peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur setiap situasi kehidupan keagamaan Yahudi menurut hukum Taurat Musa tersebut, dan kemudian mengharuskan setiap orang untuk mengikuti peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mereka buat. Dengan demikian, dalam kehidupan bangsa Yahudi, mereka adalah orang-orang yang memiliki otoritas untuk menafsirkan dan mengajarkan hukum Taurat kepada masyarakat. Mereka menjadi orang yang memiliki kekuasaan untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi berbeda dengan para ahli Taurat dan orang Farisi tersebut yang menghakimi dan berusaha mengadili perempuan berdosa itu. Yesus menggunakan otoritasnya justru untuk melepaskan perempuan itu, mengampuninya, dan memberinya kesempatan untuk dapat bertobat. Pada saat Yesus dimintakan pendapat mengenai hukum Taurat Musa yang memerintahkan mereka untuk menghukum dengan melempari perempuan-perempuan yang demikian, Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Dan kemudian satu persatu dari mereka pergi meninggalkan tempat itu, karena setiap dari mereka pernah berdosa. Namun Yesus yang tidak berdosa, tentu dia memiliki hak untuk dapat menghukum wanita tersebut.
Tetapi nyatanya Yesus memilih untuk tidak menghukum, melainkan Ia memberikan kesempatan dan membawa perempuan itu untuk dapat dimenangkan dari dosa. Yesus menggunakan otoritasnya bukan dengan didasari oleh hukum, tetapi didasari oleh cinta kasih. Sahabat gini yang terkasih, bukankah setiap dari kita seringkali diperhadapkan pada sebuah pilihan bagaimana kita mau menggunakan hak kita? Tentu ada banyak bagian dalam kehidupan kita di mana kita memiliki wewenang, kuasa, atau otoritas atas sesuatu. Kita dapat memilih mau menggunakan otoritas tersebut untuk menghakimi, menghukum, atau mengambil dari seseorang, atau kita mau menggunakannya untuk menolong orang lain atau membawa penghiburan bagi orang lain. Misalnya saja, ketika kita sedang berjalan, kemudian ada orang yang karena tergesa-gesa, ia kemudian berlari dan akhirnya menabrak kita. Bukankah sebagai orang yang tidak bersalah, kita dapat memilih apakah kita mau marah atau kita mau mengampuni orang tersebut? Atau di dalam pekerjaan, sebagai orang yang lebih senior, atau kita menjadi atasan misalnya, bukankah kita memiliki pilihan? Kita bisa memilih apakah kita akan menggunakan otoritas kita untuk menekan mereka yang ada di bawah kita, atau kita mau menggunakannya untuk menolong orang-orang yang ada di bawah kita supaya mereka dapat bekerja dengan lebih baik dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Atau dalam kekayaan materi yang kita miliki, bukankah kita juga bisa memilih apakah kita mau menggunakan uang atau harta kita yang jelas adalah hak kita untuk menggunakannya bagi kesenangan diri kita sendiri, atau kita mau menggunakannya untuk dapat membantu sesama kita? Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus telah mengajarkan kepada kita untuk tidak cepat menghakimi orang lain, tetapi mulailah dengan memeriksa diri sendiri terlebih dahulu. Yesus juga memberikan teladan bagi kita untuk meletakkan kasih sebagai sumber dan dasar dari otoritas kita yang diberikan oleh Allah. Sahabat gini yang terkasih, masa Prapaskah menjadi waktu yang tepat untuk mengingatkan kita, pertama-tama untuk dapat menekan ego kita, untuk menyangkal keinginan daging kita, dan menyerahkan hak kita kepada Tuhan. Kemudian kita perlu senantiasa untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan, dengan senantiasa berdoa dan mohon bimbingan Roh Kudus, supaya di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat dengan bijaksana mengambil sikap yang tepat dan memilih hal yang berkenan kepada Tuhan. Dan akhirnya kita sekalian diingatkan bahwa kita dipanggil untuk dapat berbagi kasih kepada sesama. Semoga kita sekalian semakin dimurnikan dan senantiasa dimampukan untuk memiliki kasih dan berbagi kasih dalam setiap kesempatan. Salam damai dalam kasih Kristus. Tuhan memberkati.